nanti tahun depan bulan ketiga sampai keempat mungkin yang ngurusi keuangan Indonesia akan mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah tidak bisa utang lagi, sudah tidak bisa bayar cicilan, kata utang menewes gak iso. Nomor siji wis gak wayahe kono wis kakean utang gak iso utang meneh. Nomor loro anjen sing utang ya wis gak ndek dhuwit. Saiki sing bagian ngutangi awakmu Indonesia itu saiki wis bangkrut juga gitu ya. Jadi ini akan ada krisis yang agak serius. Ngilino mulai saiki Anda harus berpikir kedaulatan pangan. Anda harus mandiri, harus swadaya pangan dibangun sejak sekarang. Gitu. Bu pertanian, bu buah-buahan dirupakno jadi makanan pokok dan sebagainya. Pokoknya mulai hari ini berpikir untuk swadaya pangan, sebab yang paling parah nanti kalau ada krisis pangan. Kalau hanya krisis keuangan, rakyat Indonesia masih megek, tapi nek krisis mangan kan duyo duit gak ono beras kate laporan. Akhirnya ngelakoti dengkulmu dhewe ngono ya. Presiden SBY beberapa waktu lalu mengingatkan kita semua, jangan sampai ada dua matahari dalam kepemimpinan nasional. Apalagi kepemimpinan politik buat sebagian pemimpin yang kurang terdidik dan bodoh pasti menimbulkan sengsara rakyatnya. Nah, wanti-wanti Pak SBY itu sesungguhnya sebuah jeweran buat kita semua. Kita sudah punya presiden baru sejak 20 Oktober tahun lalu, yaitu Pak Prabowo Subianto, tetapi Jokowi alias Mulyono masih saja cawe-cawe ingin mengatur negeri dan target politiknya jelas menurut saya, yaitu membuat kepresidenan Prabowo gagal. Supaya apa? Supaya Gibran si Fufu Fafa bisa jadi presiden ke-9 Indonesia. Kita bisa bayangkan bagaimana bila Gibran si Fufu Fafa, si anak haram konstitusi, pendidikannya nggak jelas, tanpa kapasitas, integritasnya rusak berat, moralitasnya sudah busuk, kemudian bisa jadi presiden Republik Indonesia. Apa Indonesia tidak menjadi bahan ketawaan dan sinisme dunia? Nah, Jokowi yang terus-terusan melakukan intervensi politik destruktif, hakikatnya telah menjadi pesaing tunggal kekuasaan dan otoritas Presiden Prabowo. Nah, akhirnya terpulang pada kita semua, seluruh anak bangsa, akankah kita biarkan terus Jokowi dan Gibran Fufafa bebas merdeka mengguncang-guncang republik yang kita cintai bersama, ataukah kita berikan perlawanan politik pada Mulyono sebagai sumber masalah yang terus-menerus merusak Indonesia. SOS itu singkatan dari Save Our Souls, adalah sebuah teriakan dari seseorang atau kelompok orang yang nyawanya terancam, misalnya seorang nakoda kapal yang kapalnya membentur bukit karang, kemudian terjadi kerusakan di dinding kapal. Nah, karena bocor, kapal terancam tenggelam, sehingga sang nakoda mengangkat bendera tinggi-tinggi dengan warna yang menyolok, dengan gerakan-gerakan tertentu. Nah, mereka yang dapat membaca Morse dan Semafor segera paham bahwa kapal itu dan para penumpangnya menghadapi bahaya tenggelam. Mari kita lihat sejenak bahwa di paruh kedua abad 20 ada dua negara, yang satu negara besar dan yang satu negara sangat besar, superpower. Keduanya lenyap dan hilang dari map atau peta dunia. Dua negara itu adalah Yugoslavia dan Uni Soviet. Nah, nasib tragis kedua negara itu semestinya menjadi pelajaran sejarah berharga buat kita semuanya, orang Indonesia. 2 tahun sebelum Uni Soviet bubar, Gorbachev meneriakkan 3 sukan perjuangan, yakni glasnost, perestroika, dan demokratisasi, artinya keterbukaan, restrukturisasi ekonomi, dan demokratisasi. Nah, pernyataan 3 sukan itu, too little and too late. Demikian juga Joseph Tito di ujung akhir eksistensi Yugoslavia berusaha menahan bubarnya Yugoslavia, tapi juga tidak berhasil. Kedua tokoh itu menghadapi
5 persoalan mendasar. Pertama, korupsi sudah menusuk ke jantung kekuasaan. Kedua, yang diusung para elit hanyalah kepentingan sempit pribadi. Ketiga, terjadi konflik antar etnis. Keempat, pusat kekuasaan sudah tidak bisa lagi mengendalikan keinginan daerah untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Dan kelima, pusat sudah tidak bisa lagi dipercaya oleh berbagai kelompok sosial politik, maksud saya, sehingga sudah kehilangan public trust. Nah, persoalan mendasar Indonesia kurang lebih sama dengan Uni Soviet dan Yugoslavia waktu itu. Nah, dengan hilangnya kepercayaan publik itu, maka otomatis rezim berkuasa kehilangan legitimasi. Begitu sebuah rezim sudah kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari rakyatnya, maka ibarat sebuah bangunan, bangunan itu perlahan-lahan tapi pasti akan ambruk. Ya. Nah, apapun, ya, lewat video singkat ini saya hanya ingin mengajak kita bersama, anak-anak bangsa, agar Indonesia tidak bernasib seperti Yugoslavia dan Uni Soviet. Prabowo meneriakkan hidup Jokowi gitu loh. Ini ya pertama kalau gue sih ketawa aja melihatnya. Kenapa? Karena ini membuktikan, ingat nggak pernyataan Prabowo bahwa mereka bisa menang karena dukungan dari Jokowi. Ya. Ya, ini sudah selama ini. Ya? Ya betul, ini akhirnya memvalidasi apa yang selama ini sudah ditulis oleh majalah Tempo, ya, bansos, itu terus juga pengerahan aparatur negara, sampai kemudian memunculkan istilah parcok gitu kan, terus juga penggunaan APBN gitu, yang ini semua sudah berbau KKN kalau kita lihat ya, terus kemudian akhirnya ini digunakan untuk memenangkan Prabowo sendiri loh, ya, yang mengakui bahwa dia didukung oleh Jokowi. Anda presiden, Anda mesti moralnya lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari saya. Politik kita sekarang ini, kalau dibuat kira-kira asumsinya, mungkin sepertiga dari pemimpin nasional ini berhubungan dengan dinasti politik. Lalu, apa maknanya demokrasi ini bagi kita? Kalau untung-untung dari demokrasi itu hanya membuat anak you yang berkuasa, istri lu yang berkuasa, suami lu yang berkuasa, kakek lu yang berkuasa, cucu lu yang berkuasa, sebagian besar rakyat ini hanya menjadi penikmat, cukup diberi tawaran, oke gas, mereka dapat gasnya, rakyat cuma dapat oke-nya. Mau Anda bicara tentang Indonesia emas 2045? Mana bicara emas 2045? Setengah dari kekuasaan itu bertumpuk kepada 1, 2, 3 keluarga. Lebih dari 80% harta kekayaan negara ini bertumpuk kepada cuma 10 orang kaya di Republik. Anda bicara tentang Indonesia emas 2045. Kalau Anda nggak menolak dinasti politik, Anda nggak menolak oligarki, nggak usah Anda bicara tentang Indonesia emas 2045. Yang ada Indonesia cemas. Itulah saya selalu mengingatkan moral, etik. Nggak cukup sekedar boleh nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sailum obscurum, telah tibalah zaman kegelapan. Menjelang abad ke-14 ketika Romulus Ndasmu Agustinus memimpin Romawi dalam kehancuran. Kenapa Romawi di era kemasannya bisa hancur? Karena muncullah berbagai masalah. Dan juga timbul kehancuran di berbagai ruang politik ketika Kaisar Romulus dengan berbagai cara membiarkan politik menjadi tidak sehat. Seluruh oposan hendak dibunuh. Hastolus dan Tomlembonglus dibuat dicari-cari permasalahannya untuk kemudian menjadi problematika yang seolah-olah itu adalah hak benar. Padahal semua adalah permainan dan cerita politik belaka. Para pemimpin lupa bagaimana berbudaya. Ucapan sudah tidak lagi punya makna. Tiba-tiba prajurit dengan telanjang dada memaki anak kecil, lalu dilantik menjadi staf dalam lingkaran istana. Ini apa-apaan? Sudah jelas-jelas timbul kebodohan, tidak ditemukan siapa penyebab munculnya bambu di tengah laut. Tiba-tiba ada bambu jenis baru itu. Bisa tumbuh sendiri. Lalu dianggap selesai ketika dicabut. Padahal problematika utama tidak pernah ditemukan. Rencana mengejar koruptor hingga ke Antartika. Sampai ke gurun pasir paling jauh. Faktanya tidak ada. Yang dikejar adalah musuh-musuhnya. Sementara di dalamnya banyak masalah. Bang Ade harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini. Saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus?
Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong dan omon lainnya. Dan ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau teman-teman di pemerintah ingin bersiap dan menganggap ini semua bayaran, silahkan. Tapi ini tanda-tanda zaman. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal saya kan sudah katakan, mana bisa kita mempercayai orang yang merebut kekuasaan dengan curang, dengan menghalalkan segala cara. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang dibikin kabinet gemoy, kabinet gemuk, kabinet bagi-bagi, dan koruptor yang direkrut dia sebagai pembantu-pembantunya. Bagaimana Pak Abdullah mau bermimpi ada pemberantasan korupsi? Mau contoh misalnya, kita contoh yang sudah ketahuan aja ya, Dito Aryo Tejo. Kan sudah jelas terima dana BTS 27 miliar dan dikembalikan oleh pengacaranya. Kan itu kan cetowelo-welo sudah diumum. Kemudian Edi Hiarich yang pernah jadi tersangka karena menerima gratifikasi lolos di pra-peradilan. Jangan lupa, pra-peradilan kan bukan substansi. Pra-peradilan itu hanya bicara tentang prosedur yang tidak dilakukan secara baik. Dan itu pun sudah tebang pilih juga. Kalau Anda dekat dengan pemerintah atau cukong di pemerintahan, Anda akan lolos pra-peradilan. Edi Hiarich lolos, Paman Birin lolos. Tapi coba Hasto sekarang nggak lolos. Coba kalau Hasto 5 tahun yang lalu lolos dia di pra-peradilan. Hasto sekarang nggak lolos. Tom Lembong nggak lolos. Jadi orang-orang yang diincar oleh pemerintahan, makanya sebenarnya kok kayaknya nggak dejavu ya, nggak ada bedanya antara pemerintahan sekarang dan pemerintahan sebelumnya. Apakah hukum masih dipegang oleh geng Mulyono? Pertanyaannya, dan Prabowo sebagai presiden tidak berdaya. Ini kan jadi persoalan. Karena bagi saya, dari perspektif hukum tata negara, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tidak bisa menyalahkan Mulyono. Lagi ada laginya ya. Why? Karena yang megang tongkat komando kepresidenan dengan segala kewenangannya adalah Prabowo. Kalau Prabowo perintahkan tangkap, ya tangkap. Selesai. Orang yang Polri di bawah dia, kemudian kejaksaan di bawah dia, KPK pun berdasarkan undang-undang yang baru juga di bawah presiden. Undang-undang nomor 19 tahun 2019. Jadi apalagi yang membuat dia sulit untuk melaksanakan itu semua? Ah, kan? Jadi this is the question. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Kalau kamu tidak siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini negara akan dijajah, akan dijual negara ini. No, lihat no. Pantai Jawa
dulu dari Jawa Barat sampai Gresik itu adalah basis Islam. Sekarang lo orang pada bisa nggak ngelihat pantai di Jakarta Utara itu gratis? Ini bahkan untuk masukkan ke dalam ini orang-orang yang nggak jelas statusnya. Bahkan pilar-pilar tiang-tiangnya itu sudah isinya sabu-sabu. Kalau kalian orang Indonesia tidak punya mental jihad, nggak akan berdaulat negeri ini. Siap jadi mujahid, siap tegakkan kedaulatan Republik Indonesia, siap bersatu untuk Indonesia. Berdiri semua, berdiri sekarang. Kita siap taat pada ulama. Saya mau tanya, siapa pemimpin kalian? Yang keras, siapa pemimpin kalian? Ulama. Siapa pemimpin kalian? Ulama. Angkat tangannya semua. Katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami para pemuda dan pemudi muslim akan taat pada perintah ulama dan siap berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia, menumpahkan darah dan nyawa sekalipun untuk kedaulatan Republik Indonesia. Dan kami akan taat pada perintah ulama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap jadi mujahid? Duduk. Dari seluruh dasar hukum, TAP MPR nomor 11 tahun 99 itu berbunyi penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu TAP MPR bersejarah karena lahirnya itu melalui proses yang berdarah, membawa korban begitu banyak mahasiswa di berbagai daerah, dan juga kerusuhan di banyak kota besar yang akhirnya melahirkan TAP MPR itu. Tentu saja TAP MPR adalah produk tertinggi dari lembaga tertinggi negara pada waktu itu, dan itu harus menjadi sumber dari undang-undang berikutnya. Dari TAP itu muncul undang-undang anti korupsi, undang-undang KPK, dan sebagainya. Nah sekarang dari induk atau payung ini saja bisa diurut sejumlah tindakan-tindakan, dicentrengin, dibariskan begitu. Apakah hal-hal yang terjadi dan dilakukan dan melibatkan Presiden Joko Widodo dan keluarganya bisa dikatakan melanggar TAP MPR dan melanggar undang-undang, atau bahkan mungkin apakah bisa dikategorikan ada tindak pidana yang membutuhkan proses pengadilan. Contoh, saya bertanya, apakah mendorong anak dan mantu menjadi penguasa, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi wakil presiden, dengan cara-cara membolak-balik hukum, melanggar etik? Apakah itu satu pelanggaran yang bisa diadili? Pertanyaan. Harus kita jawab. Yang kedua, apakah berkolusi dengan iparnya, merubah undang-undang, sehingga syarat menjadi pimpinan negara bisa dirubah melalui proses yang sangat mengharu biru emosi publik? Apakah ini hal yang bisa diadili? Itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Berikutnya, apakah tindakan kepemimpinan merobohkan KPK melalui revisi undang-undang? Sesudah itu, dia dorong yang namanya tes wawasan kebangsaan, menghabisi orang-orang terbaik di KPK dengan tes itu, kemudian membuat mereka menjadi orang yang termarginalkan. Apakah tindakan itu bisa dikatakan patut diadili? Ini pertanyaan juga. Pertanyaan berikutnya, apakah memaksakan dengan manipulatif pembangunan IKN yang sekarang menjadi isu memberatkan anggaran, terancam mangkrak, menipu dengan mengatakan mula-mula tidak ada APBN, ternyata ada APBN? Apakah cawe-cawe dalam pemilu yang secara lisan tidak diakui, tapi dalam perbuatan orang mengatakan ada cawe-cawe, menggunakan aparat hukum, sehingga kepolisian yang sangat terhormat ini disebut menjadi parcok, menggunakan instrumen bantuan sosial, menggunakan aparat desa, menggunakan aparat pejabat-pejabat kepala daerah yang pada waktu itu menjadi pelaksana atau penjabat. Apakah cawe-cawe ini bisa dikatakan pelanggaran yang bisa diadili? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh warga negara. Dalam persidangan pejabat Kementerian Perhubungan,
terungkap bahwa yang bersangkutan mengakui melakukan korupsi karena disuruh atasannya untuk menghimpun dana kampanye Pilpres tahun 2019. Apakah ini bisa dikaitkan bahwa terpilihnya dia jadi presiden tahun 2019 mengandung pelanggaran yang dapat mengarah pada proses pengadilan? Sampai akhirnya sahabat saya, Gubernur Ahok, pernah mengatakan kalau tidak ada pengembang, Pak Jokowi mungkin tidak jadi presiden. Apakah yang sedang diributkan soal pagar laut ini berhubungan dengan itu semua? Dan apakah hal ini bisa mengarah pada proses pengadilan? Ini juga pertanyaan bagi kita semua. Jadi teman-teman sekalian, semua hal di atas terus menjadi pertanyaan publik dan akan terus menjadi pertanyaan publik kalau tidak diselesaikan dengan bijak, dengan adil, dengan penuh kehati-hatian. Bagi saya, gambar wakil presiden yang sekarang ini ternyata belum semua ruang-ruang di kantor pemerintahan pun memasangnya, entah karena apa, itu adalah simbol yang nyata terjadinya kebijakan yang koruptif, kolusi, dan nepotisme. Tanpa nepotisme, tidak mungkin anak muda yang tidak punya pengalaman apapun dalam kenegaraan, kecuali menjadi wali kota kecil, sampai pada titik itu. Sindiran-sindiran halus terjadi di mana-mana, dan saya mengatakan ini simbol dari pertunjukan nepotisme yang telanjang, yang kembali bisa ditanyakan, apakah hal ini merupakan pelanggaran yang bisa diadili. Dan akhirnya kita meminta para pemimpin republik, para ahli hukum, hukum pidana, hukum tata negara, para terdidik pandai untuk berpikir dan menyimpulkan. Apakah sudah waktunya kita belajar dari sejarah bahwa sing becik ketitik, sing olo ketoro. Pemimpin adil dijunjung dan pemimpin zalim harus dihukum.